Nan Shui memeluk putrinya dan menghela nafas pelan. Mari kita lindungi dia. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, namun jika tebakanku tidak salah, pasangan wanitanya pasti sudah mengorbankan dirinya demi apapun yang terjadi padanya. Aku tidak tahu kenapa hal aneh seperti itu terjadi padanya, tapi hal itu seharusnya tidak berdampak buruk baginya. Tapi aku kasihan sekali pada pasangan wanitanya. Dan mereka melakukan itu semua untuk menyelamatkanku. Hai. Nan Shui tahu bahwa Sekte Air Dragon terlilit hutang Huo Yuhao kali ini. Huo Yuhao telah menyelamatkan semua anggota Sekte Air Dragon, termasuk dia, pemimpin sekte tersebut. Kehidupan pasangannya telah dikorbankan dalam proses tersebut. Bagaimana dia bisa membalas budi sebesar ini? Apa? Ma Xiaotao menatap tetua ketiga dan tetua keempat. Seluruh tubuhnya menjadi lesu, baginya, apa yang baru saja dia dengar dari mereka seperti sambaran petir yang tiba-tiba, Huo Yuhao telah disergap dan dikepung, dan dia akhirnya membakar lautan spiritualnya. Dia menggunakan beberapa kemampuan khusus untuk keluar, dan sekarang tidak bisa ditemukan, dia membakar lautan rohaninya. Membakar lautan rohaninya, apa maksudnya ini? Ma Xiaotao berasal dari Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksudnya, Yuhao? Yuhao, tubuh Ma Xiaotao bergetar samar, dan aura menakutkan terus-menerus keluar dari tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja, Nona Suci? Zhongli Tian bertanya dengan lembut. Cahaya jahat berkedip-kedip di mata Ma Xiaotao, dan dia menatap dingin ke arah tetua ketiga dan tetua keempat. Dia tidak berbasa-basi, dan berhenti setelah setiap kata. Dua gelar Douluo tidak dapat menahan satupun raja jiwa. Kalian berdua sangat mampu. Setelah dia, kejar dia. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya di depan saya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Dia merentangkan sayap Phoenix-nya saat dia berbicara, dan segera berubah menjadi Phoenix api yang sangat besar saat dia terbang dengan cepat ke arah yang dikatakan tetua ketiga bahwa Huo Yuhao telah menghilang. Di dalam kota Seajoy, pelabuhan kota ramai seperti biasa, barang dan kargo diangkut ke sana kemari sementara perahu dan kapal masuk dan keluar pelabuhan. Ada sebuah kapal pengangkut yang relatif besar, dan awak kapal saat ini sedang menghitung anggota kapalnya. Ada banyak orang yang berbaring di sekitar kabin kapal yang luas. Mereka yang memiliki kondisi pikiran yang relatif lebih baik dapat duduk dengan paksa dengan menyilangkan kaki. Namun, mata semua orang mengalir dengan kegembiraan, apakah mereka sedang berbaring atau duduk. Mereka bersemangat karena mereka bebas. Susan Shi, Hichaito, Ye Gui, dan Jing Zian menghitung anggota kapal mereka. Wajah mereka muram dan serius saat ini, dan Ji Juan berjaga di luar palka kapal untuk mencegah kecelakaan yang tidak terduga. Operasi penyelamatan mereka bisa dikatakan sangat lancar dan sukses. Atau, setidaknya terlihat begitu. Operasi tersebut telah dilakukan dan diselesaikan seluruhnya sesuai dengan rencana Huo Yuhao. Mereka telah menyelamatkan hampir 600 orang. Untuk membingungkan musuh-musuh mereka, lebih dari selusin tetua dan senior dari berbagai sekte dan akademi tetap tinggal untuk menarik musuh-musuh mereka. Lebih dari 95% sandera telah diselamatkan, dan semua orang bergegas ke kota Seajoy untuk bertemu dengan yang lain. Setiap orang sedikit kelelahan dan lelah karena mereka terbang dengan kecepatan penuh, dan karena tubuh mereka diperlakukan dengan buruk di penjara air. Namun, dengan dukungan makanan dan air yang cukup, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Namun meski begitu, Susan Shi dan yang lainnya tidak bisa merasakan kegembiraan sama sekali. Karena Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu belum kembali. Ini juga berarti bahwa mereka tidak bisa terburu-buru ke kota Seajoy untuk bertemu dengan yang lain tepat waktu. Huo Yuhao sudah memperhitungkan situasi seperti ini. Selama semua sandera ada di sini, mereka akan segera pergi dan berangkat, sementara dia dan Nan Qiuqiu akan mencari cara lain untuk kembali ke akademi. Semuanya telah diatur sebelumnya, tetapi berita Hichaito masih membuat semua orang sedih. Satu legiun insinyur jiwa peringkat Beast Lord yang memasuki medan pertempuran telah mengubah situasi, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Tentu saja, mereka berharap bisa menunggu mereka kembali sebelum berangkat, dan hanya dengan begitu semua orang akan bersemangat. Hanya dengan demikian pengoperasiannya dapat dianggap sempurna dan tanpa cacat sama sekali. Apakah kalian dari Akademi Shrek?
Terima kasih. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun berdiri dan mendatangi Susanshi, yang masih menghitung semua orang, dan berbicara kepadanya dengan suara penuh rasa terima kasih. Susanshi menekan kegelisahan di hatinya dan menjawab dengan senyuman tipis, "Sama-sama, tapi kamu tidak harus bersikap sopan." Kekaisaran Matahari Bulan sangat licik dan berbahaya, dan mereka mengabaikan peraturan turnamen yang telah diturunkan selama ribuan tahun di benua Eropa dengan secara paksa memenjarakan begitu banyak orang. Bagaimana Akademi Shrek dan Sekte Tang bisa duduk dan menonton? Cahaya dingin berkelap-kelip di mata pria tua itu. Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan. Apakah mereka benar-benar mengira bisa mendominasi seluruh benua dengan mengandalkan alat jiwa mereka? Itu hanya angan-angan saja. Bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan dibandingkan dengan fondasi dan sejarah benua Douluo? Susanshi mengangguk dan berkata, "Kita harus bersatu. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan melancarkan invasi terhadap kita, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Anda harus istirahat, senior. Kami akan segera berangkat." Baik, terima kasih. Sekte Lone Heaven akan selalu mengingat apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Akademi Shrek harus memanggil kami di masa depan, dan kami tidak akan pernah menghindar dari apapun yang kalian butuhkan dari kami. Reputasi Sekte Tang masih terlalu kecil, dan tidak ada artinya dibandingkan dengan Akademi Shrek, yang telah berdiri selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, meskipun Susanshi menyebutkan beberapa kali bahwa penyelamat tidak hanya datang dari Akademi Shrek, dan bahwa mereka juga berasal dari Sekte Tang, sebagian besar sandera menyematkan bantuan ini pada Akademi Shrek. Hichaito berjalan dari sisi lain dan memeriksa jumlah karyawannya dengan Susanshi. Ada sekitar 12 orang yang belum datang, tetapi jelas bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan pernah datang. Sudah waktunya, Sanshi. Hichaito mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Hichaito berada sebelum Susanshi dalam hal senioritas, tetapi status Susanshi dalam Sekte Tang sedikit lebih tinggi daripada miliknya. Susanshi mengertakkan giginya saat dia melirik para sandera di ruang kapal, merendahkan suaranya dan mengumumkan, "Mulai kapalnya." Beberapa menit kemudian, sebuah jangkar besi yang sangat besar perlahan-lahan ditarik. Para pelaut dan pekerja yang disewa oleh Sekte Tang bekerja sama, dan kapal pengangkut raksasa itu perlahan meninggalkan pelabuhan dan berlayar menuju lautan tak berujung, di istana kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan. Apa? Para sandera sudah pergi. Suara tenang Su Tianran yang biasanya tiba-tiba terdengar sangat tajam, menyebabkan langit-langit seluruh aula bergetar. Su Tianran mengenakan jubah panjang berwarna kuning cerah, dan wajahnya muram dan suram saat ini. Dia menatap dingin ke beberapa orang yang berlutut di hadapannya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran sedang berlutut di depannya, bersama dengan komandan dari 2 Legiun Insinyur Jiwa yang ditempatkan di sekitar kota Sunrise, berbicara. "Apa yang telah terjadi? Ceritakan semuanya secara detail," kata Su Tianran dengan jelas, tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali tenang. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan jika ada sesuatu yang tidak dijelaskan dengan benar, atau jika terjadi kesalahan selama proses berlangsung, kepala seseorang mungkin akan langsung terlempar ke tanah. Juzi sedang duduk di samping Su Tianran, ekspresinya juga agak hitam. Gereja Roh Kudus dan 2 Legiun Insinyur Jiwa mengawasi para sandera itu, bersama dengan Legiun Insinyur Jiwa Evile Tian, yang merupakan legiun yang paling mahir dalam kecepatan di antara Legiun Insinyur Jiwa peringkat Beast Lord, untuk membantu mereka, namun beberapa ratus sandera masih berhasil melarikan diri. Ini sungguh memalukan. Selain itu, para sandera itu sangat berharga bagi Kekaisaran, karena mereka menahan 3 kerajaan asli di benua Douluo. Pada saat yang sama, para sandera yang tersisa di Kekaisaran Matahari Bulan juga setara dengan sangat membatasi kekuatan master jiwa tingkat atas masa depan 3 kekaisaran. Sekarang setelah mereka semua tiada, rencana dan strategi Kekaisaran Matahari Bulan harus diubah, dan perbatasan mereka terancam diserang oleh ketiga kerajaan ini sebagai balas dendam kapan saja. Para komandan ini segera memulai laporan mereka, masing-masing bertanggung jawab atas satu bagian. Laporan mereka, jika dijumlahkan, menjelaskan keseluruhan proses bagaimana sandera berhasil melarikan diri secara rinci. Seseorang tolong undang pengajar istana untuk mendiskusikan masalah ini.
Su Tianran menyampaikan perintah setelah mendengarkan ketiga komandan, dan seorang pelayan segera berlari dengan panik untuk memenuhi perintahnya. Mata Su Tianran terpejam, dan matanya mengalir dengan tatapan kontemplatif. Gereja Roh Kudus bertanggung jawab atas bagian paling penting dalam mengawasi para sandera, dan mereka bahkan menggunakan obat-obatan yang dapat menghilangkan kekuatan jiwa seorang master jiwa. Tapi setiap sandera melarikan diri, apa yang dilakukan orang-orang itu? Dua orang jahat berjudul Douluo bahkan tidak bisa menjaga tempat itu dengan baik. Mereka bahkan tidak bisa mengulur cukup waktu agar bala bantuan tiba. Terlebih lagi, mereka berhasil mengepung salah satu penyelamat pada akhirnya, namun orang ini pun berhasil lolos. Dua gelar Douluo tidak dapat menahan satu pun Raja Jiwa. Siapa yang akan mempercayai hal itu? Sudahkah kamu menyelidiki siapa orang itu? Saya sedang berbicara tentang orang yang membakar kekuatan spiritualnya sendiri untuk melarikan diri. Su Tianran bertanya dengan dingin. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran, Wang Yiheng, berkata dengan hormat, kami telah menyelidiki sebanyak mungkin. Orang itu seharusnya berasal dari Akademi Shrek atau Sekte Tang. Belum lama ini, dia mewakili Sekte Tang dan berpartisipasi dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Juzi pada awalnya tidak berekspresi, tetapi ekspresinya berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata ini, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Orang itu berpartisipasi dalam turnamen, jadi beberapa insinyur jiwa bawahan saya mengenalinya. Namanya Huo Yuhao, tapi dia menggunakan kursi roda saat bertarung di turnamen. Pergerakannya normal saja saat muncul tadi malam, tapi kami yakin keduanya adalah orang yang sama. Tembok kota ditembus oleh seseorang yang mengendalikan kemampuan tipe S, dan menurut penyelidikan kami, Huo Yuhao memiliki Ultimate Ice. Juzi hampir pingsan saat mendengar kata-kata tersebut, dan hampir terjatuh dari kursinya. Mendengar tentang kemunculan Huo Yuhao seharusnya menjadi kabar baik baginya, karena dia belum mendengar apapun tentang dia sejak dia dan yang lainnya menghilang ke lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Beberapa bulan setelahnya, Juzi bahkan diam-diam mengirim seseorang untuk mencarinya, namun usahanya sia-sia. Namun, meskipun Huo Yuhao muncul sekali lagi, dia berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Yuhao, itu Yuhao. Mengapa dia ada di sini untuk menyelamatkan para sandera itu? Dan dia bahkan membakar kekuatan rohaninya sendiri? Dia. Bagaimana kabarnya? Juzi tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi, dan dia merasa seolah-olah sedang duduk di atas peniti dan jarum saat ini. Su Tianran sangat marah dan marah, tetapi dia tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Wang Yiheng. Dia merenung sejenak, lalu berkata, saya mempunyai kesan tentang dia. Ya, dia sedang duduk di kursi roda saat mengikuti turnamen tersebut. Dialah yang memimpin Sekte Tang menciptakan keajaiban lagi, dan mereka bahkan berhasil mengalahkan tim Sekte Roh Kudus pada akhirnya. Dia menghilang tanpa jejak, bersama semua orang dari Akademi Shrek, setelahnya. Mata Su Tianran terpejam saat cahaya dingin berkedip di dalamnya. Dia benar-benar kembali untuk menyelamatkan para sandera itu? Itu berarti dia tidak mati di lembah pegunungan barat. Mereka benar-benar keluar dari tempat aneh itu hidup-hidup. Komandan Wang. Kamu bisa bangun. Anda hanya bertanggung jawab atas bala bantuan. Situasi sudah diperbaiki ketika Anda tiba. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ya Yang Mulia. Wang Yiheng berdiri di satu sisi. Su Tianran sedang marah besar saat ini, dan dia benar-benar ingin membunuh 3 komandan di depannya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, rasionalitasnya memungkinkan dia mengendalikan dorongan hati ini. Tidak peduli apapun, ketiga komandan ini adalah insinyur jiwa tingkat atas, terutama Wang Yiheng, yang merupakan insinyur jiwa kelas 9, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki banyak sekali insinyur jiwa, namun meskipun demikian, insinyur jiwa kelas 9 dianggap keberadaan strategis. Wang Yiheng memimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile, dan dia adalah salah satu jari tangan yang melindungi bangsa. Tentu saja, dia adalah seorang yang bergelar Douluo, dan gelarnya adalah Banteng Gila. Matbul Douluo, Wang Yiheng, memiliki reputasi yang cukup baik di dunia insinyur jiwa. 2 komandan lainnya adalah insinyur jiwa kelas 8, dan Su Tianran tidak tega membunuh mereka, tidak peduli apa yang terjadi. Namun, dia harus membiarkan mereka berlutut lebih lama lagi. Tidak butuh waktu lama bagi pemimpin Gereja Roh Kudus, yang juga merupakan pengajar Kekaisaran Matahari Bulan, untuk tiba.
Dia berpakaian hitam, dan Ma Xiaotao pernah memberitahu Huo Yuhao bahwa namanya adalah Zhongwu. Dia adalah keturunan dari pemimpin gereja Roh Kudus sebelumnya, orang yang sama yang telah mengganggu dan menyusahkan naga suci kembar hitam dan putih, penguasa jiwa jahat, Ye Shishui. Zhongwu tidak datang sendiri, sesepuh ketiga dan keempat menemaninya. Ma Xiaotao dengan cepat menghilang tanpa jejak setelah dia berlari keluar dengan histeris kemarin, dan belum kembali lagi sejak saat itu. Para tetua tidak berdaya tentang hal itu, dan tidak punya pilihan selain kembali ke kota Radian. Mereka melaporkan hal ini kepada Zhongwu sesegera mungkin. Zhongwu tahu bahwa Su Tianran pasti akan mencarinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa kedua tetuanya sementara ketiga saudara laki-laki Zhong ada di sini. Pemimpin gereja Roh Kudus, Zhongwu, sedikit memiringkan kepalanya untuk memberi salam ketika dia melihat Su Tianran. Ekspresi Su Tianran sedikit menghangat saat dia berkata, "Duduklah, guru kerajaan." Zhongwu duduk di kursi di bawah Su Tianran, dan tidak menunggu Su Tianran bertanya, dia mengambil inisiatif. "Yang mulia, saya sudah tahu segalanya. Masalah ini terlalu mendadak, dan ada yang aneh dengannya. Saya akan mengizinkan bawahan saya untuk menjelaskan semuanya kepada Anda terlebih dahulu." Zhongwu melambai pada beberapa bawahannya saat dia berbicara. Penatua ketiga dan penatua keempat adalah narator utama ketika mereka mulai menjelaskan cerita sekaligus. Ketiga Zhong bersaudara menambahkan dari satu sisi, dan semua orang merinci keseluruhan proses sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Su Tianran menyipitkan mata setelah mendengarkan penjelasan mereka, dan berkata, "Itu berarti seseorang menghilangkan racun yang diberikan kepada para sandera itu. Namun, pengajar kekaisaran, aku ingat kamu mengatakan kepadaku bahwa hanya kamu yang memiliki penawar racun kuat dari bubuk pembasmi jiwa. Seseorang benar-benar berhasil membuat penawarnya secara mandiri? Terlebih lagi, pertahanan kota Sunrise sangat ketat dan ketat, jadi bagaimana orang-orang ini bisa menyelinap ke dalam kota dan mengetahui di mana letak penjara air? Mereka memiliki rencana yang sangat rinci, dan mereka bahkan menyerang kota Sunrise dengan menembakkan peralatan jiwa dalam jumlah besar ke kota. Pada akhirnya, mereka bahkan menghancurkan alat jiwa yang tidak mereka bawa. Seluruh proses didelegasikan secara khusus, dan mereka melakukan operasi penyelamatan dengan sempurna. Tanpa membahas kekuatan bertarung orang-orang ini, betapa liciknya mereka sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, yang membuatku marah adalah kenyataan bahwa mereka berhasil memasang begitu banyak alat jiwa di kota Sunrise, termasuk peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, tanpa patroli kami menemukan apapun. Karena itu masalahnya, apakah itu berarti jika seseorang memasang peluru meriam jiwa stasioner di dalam kota Radian, apakah aku juga mungkin akan hancur berkeping-keping kapan saja? Pada titik ini, permusuhan Su Tianran dan semua aura pembunuh yang telah dia tekan sebelumnya, meresap ke dalam ruangan sekali lagi. Kedua komandan yang berlutut di bawahnya bisa merasakan keringat mengucur di dahi mereka. "Tenang, Yang Mulia," Zhongwu merendahkan suaranya, melanjutkan, "masalah ini jauh melebihi ekspektasi kami. Kami memata-matai dan memantau sebagian besar individu berkuasa yang berasal dari 3 negara asal benua Douluo. Mereka berhasil menyelinap ke kerajaan kami dan melakukan operasi penyelamatan seperti ini, dan akhirnya membawa pergi semua sandera. Operasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh 1 atau 2 orang, jadi saya yakin mereka pasti didukung oleh kekayaan, tenaga kerja, dan sumber daya material yang sangat besar." "Dari mana sumber tenaga kerja mereka?" "Setelah kami menerima berita tersebut, kami mengirimkan 2 legiun insinyur jiwa peringkat Beast untuk mengejar. Menurut petunjuk kami, mereka seharusnya menuju ke laut. Begitu mereka memberikan informasi yang tepat kepada kita, saya akan membiarkan Xiao Feng memimpin beberapa anggota sekte saya yang paling tajam dan paling elit untuk bekerja sama dengan Legiun Insinyur Jiwa Anda untuk mengejar para pelaku tersebut. Kami harus menangkap mereka sebelum mereka meninggalkan perbatasan negara Anda." Su Tianran mengangguk dan berkata, "Kami hanya dapat memperbaiki kandangnya setelah dombanya dicuri. Mudah-mudahan kita bisa mencegat mereka tepat waktu." Laporan. "Yang Mulia, berita penting dari perbatasan. Seorang penjaga berlutut di luar aula dan melapor dengan hormat, kirimkan." Su Tianran sedang dalam suasana hati yang buruk. Dan semua yang dia takuti terjadi.
Apakah sesuatu terjadi lagi di perbatasan? Sebuah surat tersegel dengan cepat diserahkan ke tangannya. Setelah beberapa saat, wajah Sutianran menjadi hitam saat dia membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Perbatasan telah melaporkan bahwa semua individu kuat dari Akademi Shrek telah menghilang tanpa jejak, dan individu kuat lainnya di atas peringkat jiwa Douluo dari Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling yang telah kami pantau, menghilang bersama mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini pasti akan memperkuat para sandera tersebut. Pemimpin Gereja Roh Kudus terdiam saat dia mendengarkan kata-kata Sutianran. Rencana ini terlalu sempurna. Pelakunya tidak memberi mereka peluang sama sekali. Para sandera diselamatkan sebelum berita hilangnya orang-orang kuat itu datang, gumam Sutianran dengan marah. Siapakah orang-orang yang menyelamatkan para sandera ini? Apakah mereka individu yang tidak mencolok dan sederhana dalam dunia para penguasa jiwa? Imperial Tutor, sepertinya Gereja Roh Kudus benar-benar harus ditata ulang dan dirapikan. Nada bicara Sutianran tidak terlalu berlebihan, tetapi bahkan pemimpin Gereja Roh Kudus, yang selalu dia hormati, dimarahi di tengah kemarahannya yang membara. Zhongwu juga sama marahnya. Dia berdiri dan merendahkan suaranya sambil berkata, "Saya akan memberi Anda penjelasan, Yang Mulia." Dia menoleh ke tetua ketiga, tetua keempat, dan ketiga saudara Zhong saat dia berbicara. "Jempol kaki kananmu." Suara Zhongwu sangat tenang, tapi juga dingin dan menakutkan di saat yang bersamaan. Darah menyembur ke udara ketika kelima anggota Gereja Roh Kudus merobek jempol kaki kanan mereka satu demi satu, dan melemparkannya ke tanah. Darah segar segera terciprat ke seluruh tanah. 2 di antaranya berjudul Douluo, dan 3 di antaranya adalah Soul Douluo. Zhongwu hanya mengucapkan satu kalimat, dan mereka tidak punya pilihan selain melukai diri mereka sendiri seperti itu. Zhongwu berjalan maju dan datang ke hadapan 2 insinyur jiwa yang berlutut di tanah. "Pertahananmu telah gagal, dan kamu dipermainkan oleh musuh sesuka mereka. Anda memusatkan banyak sumber daya di kota, tetapi musuh tetap berhasil menyelinap masuk. Kalian berdua bertanggung jawab." Kedua insinyur jiwa itu tanpa sadar mengangkat kepala ketika mereka mendengar suaranya yang suram dan dingin. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka tanpa sadar melirik Sutianran. Salah satu dari mereka berseru, "Yang Mulia." Zhongwu bergerak sebelum Sutianran bisa mengatakan apapun. Sepasang cakar kerangka yang sehitam tinta muncul entah dari mana dan mencakar kepala kedua insinyur jiwa kelas 8 ini. Aura kuat muncul dari tubuh Zhongwu, dan dia menekan kedua insinyur jiwa itu dengan paksa, sehingga mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Kedua insinyur jiwa ini adalah Soul Douluo bercincin 8, tetapi alat jiwa mereka telah disita sebelum mereka datang menemui Sutianran. Selain itu, mereka adalah insinyur jiwa, dan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan master jiwa dengan peringkat yang sama ketika mereka tidak memiliki alat jiwa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan ketika mereka dihadapkan pada guru jiwa jahat yang perkasa seperti Zhongwu. Kedua insinyur jiwa itu bahkan tidak mengeluarkan suara saat mereka jatuh ke tanah, tak bernyawa. 2 roh yang panik dan ketakutan dikeluarkan secara paksa dari tubuh mereka, dan dikompres oleh aliran udara hitam yang berasal dari tangan Zhongwu. Mereka menjadi 2 bola yang berkedip-kedip dengan cahaya putih redup, dan akhirnya menghilang ke udara tipis. Zhongwu berbalik dan berkata kepada Sutianran, "Yang Mulia, masalahnya telah mencapai tahap ini, jadi kami hanya dapat memikirkan solusinya secepat mungkin. Kami akan menunggu bawahan saya, yang mengejar para pelaku tersebut, kembali, dan akan menyampaikan kabar apapun kepada Anda sesegera mungkin. Anda juga harus membuat rencana sekaligus, perang mungkin tidak bisa dihindari pada saat ini. Selamat tinggal." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, dan 5 guru jiwa jahat lainnya menahan rasa sakit yang luar biasa dengan susah payah saat mereka mengikuti Zhongwu pergi. Wajah Sutianran hitam, dan napasnya jelas jauh lebih kasar dan berat dari biasanya. Tinjunya terkepal erat saat dia menatap kedua mayat di tanah. Banteng gila Douluo, Wang Yiheng, tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak dengan marah, "Terlalu nakal. Yang Mulia, dia terlalu keterlaluan dan tidak terkendali." Kedua insinyur jiwa kelas 8 itu bukanlah bawahannya, tetapi mereka berasal dari sistem yang sama.
Pemimpin gereja Roh Kudus telah membunuh mereka tepat di depan Su Tianran, dan mau tidak mau dia merasa tertekan terhadap orang lain yang sejenis. Su Tianran mendengus dingin dan berkata, "Pergi dan istirahatlah, Komandan Wang." "Yang mulia." "Meninggalkan." Mata Su Tianran membelalak saat dia berteriak pada Wang Yiheng, dan permusuhan yang intens langsung merasuki seluruh aula. "Ya." Wang Yiheng dengan paksa menekan kemarahan dan ketakutan di hatinya saat dia membungkuk hormat. Sebelum berbalik dan pergi, beberapa pelayan segera berdatangan dan membawa kedua mayat itu pergi. Su Tianran berkata dengan jelas, mereka telah meninggal saat menjalankan tugas, dan akan menerima penguburan yang murah hati. Berikan kompensasi kepada keluarga mereka dengan murah hati. Emosi Zhu Zi telah tenang pada saat ini, dan dia menyembunyikan kesedihan dan kecemasannya jauh di dalam hatinya. Dia selalu rasional, dan dia sangat jelas bahwa jika Huo Yuhao tidak memiliki metode lain, atau jika keberuntungan tidak berpihak padanya setelah dia membakar kekuatan spiritualnya sendiri, dia mungkin sudah mati. Dia selalu memiliki kepercayaan buta pada Huo Yuhao, dan dia terus berkata pada dirinya sendiri, orang ini sangat pandai menciptakan keajaiban. Dia tidak mungkin mati semudah itu. Dia pasti masih hidup, dia pasti masih hidup. Zhu Zi berdiri, berjalan di belakang Su Tianran, dan dengan lembut memijat bahunya, yang menjadi sedikit tegang karena kemarahannya. Wajah hitam Su Tianran sedikit menghangat ketika dia merasakan kekuatan dan kehangatan dari tangan kecil Zhu Zi yang lembut. Dia dengan lembut menepuk tangan lembutnya dan berkata, "Hanya saja kamu tidak banyak bicara, kamu tidak pernah berbicara lebih dari yang seharusnya." Zhu Zi terus memijatnya sambil berbisik, "Jaga tubuhmu, yang mulia. Jangan biarkan amarah merusak tubuhmu." Ya, dia bukanlah orang yang berbicara terlalu banyak di depan Su Tianran, karena dia mengerti betapa cerdasnya dia. Dia tahu segalanya, dan dia akan memahami segalanya tanpa perlu dia mengatakan apapun. Su Tianran tertawa dingin dan berkata, "Pengajar istana mencoba memberi saya unjuk kekuatan. Bagus, sangat bagus. Suatu hari. HMPH." Zhu Zi masih diam saja, dan terus memijatnya dengan lembut. "Zhu Zi, lakukan perjalanan ke militer dan sampaikan perintahku. Saya ingin semua kapten ke atas di Radiant City ada di sini untuk rapat. Saya khawatir perang akan benar-benar terjadi." "Ya." Zhu Zi berhenti memijatnya dan menarik tangannya. Dia berjalan di depannya terlebih dahulu dan membungkuk dengan halus sebelum pergi dengan cepat. Su Tianran menatap punggung Zhu Zi saat dia menghilang. Dia bergumam pelan, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti ini lolos begitu saja. Mereka akan mengambil inisiatif dan melancarkan invasi. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan belum cukup siap saat ini. Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya harus menghadapinya? 7 hari kemudian, di wilayah barat laut Kekaisaran Matahari Bulan, 7 hari. Tepat 7 hari telah berlalu, dan Huo Yuhao masih duduk di sana dengan menyilangkan kaki saat Nan Shui Shui dan Nan Qiu Qiu mengawasinya. Lampu 7 warna terus mengorbit tubuhnya. Nan Qiu Qiu secara pribadi telah menyaksikan kekuatan 7 lampu warna-warni itu. Beberapa hari yang lalu telah turun hujan, dan hujan turun terlalu tiba-tiba, sehingga mereka berdua tidak dapat melindungi Huo Yuhao tepat waktu. Namun, mereka segera menyadari, dengan takjub, bahwa air hujan langsung menguap begitu menyentuh cahaya 7 warna itu, dan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Tidak butuh waktu lama sebelum Huo Yuhao menjadi bola cahaya yang sepenuhnya terbungkus dalam uap air. Wajah Huo Yuhao tidak lagi menunjukkan kesedihan. Dia hanya duduk di sana dengan menyilangkan kaki, dan dia tampak serius dan bermartabat. Rambut emas gelapnya menjadi lebih panjang selama beberapa hari ini, dan sekarang hampir memanjang hingga pinggang di belakangnya. Yang lebih aneh lagi adalah kulitnya menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Dan dia juga menjadi lebih tampan. Dia tetaplah Huo Yuhao, tapi dia memberi mereka perasaan berbeda sekarang. Pola emas samar yang menyerupai matahari muncul di sekitar Eye of Destiny di dahinya. Polanya berenang saat warna hitam dan putih berkedip-kedip tanpa henti di Eye of Destiny miliknya. Mereka sepertinya mewakili hidup dan mati. 6 cincin jiwa Huo Yuhao, yaitu putih, ungu, hitam, hitam, hitam dan emas mawar, berkilau bergantian di tubuhnya. Gelombang kekuatan jiwanya diperkuat setiap hari selama 7 hari terakhir ini. Setiap jejak terakhir Wang Qr telah hilang.
Langit dan bumi telah kembali normal setelah cahaya 7 warna turun dari langit pada hari pertama. Namun tidak ada yang tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Bu, menurutmu kekuatan jiwanya akan berada di peringkat berapa ketika dia bangun? Nan Qiuqiu berbisik kepada ibunya. Nan Shui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Kubah cahaya 7 warna di sekelilingnya tertutup terlalu rapat, dan itu telah menyegel auranya. Jadi aku tidak bisa merasakan apapun darinya sama sekali. Namun, saya yakin dia tidak akan hanya berada di peringkat 60. Saya lebih penasaran dengan cincin jiwa emas mawar miliknya, karena ini pertama kalinya saya melihat cincin jiwa dengan warna seperti itu. Nan Qiuqiu berkata, ada terlalu banyak hal aneh tentang dia. Jiwa bela dirinya yang lain memiliki cincin jiwa oranye emas. Dia adalah kaisar jiwa. Kapan saya bisa menjadi kaisar jiwa? Wang Qiuer meninggal karena alasan yang tidak diketahui, dan dia memberikan beberapa kemampuan kepadanya, tetapi mengapa cincin jiwa lain muncul di tubuhnya? Wang Qiuer bukanlah makhluk jiwa. Mata Nan Shui tiba-tiba menatap lurus ke arah putrinya. Dan Nan Qiuqiu merasa sedikit tidak nyaman dan gelisah di balik tatapannya. Mengapa ibu menatapku seperti itu, Bu? Suara Nan Shui terdengar agak aneh. Putriku, menurutku kamu mungkin secara tidak sengaja menebak jawaban yang benar. Bagaimana jika Wang Qiuer sebenarnya adalah makhluk jiwa? Bukankah itu menjelaskan semuanya? Dia adalah makhluk jiwa? Bagaimana mungkin? Nan Qiuqiu tidak percaya. Soul Beast bisa mengambil bentuk manusia. Mereka perlu memiliki setidaknya 100.000 tahun kultivasi, dan mereka juga harus melepaskan kultivasi mereka sendiri agar hal itu bisa terjadi, bukan? Nan Shui melanjutkan, Wang Qiuer kemungkinan besar berada dalam situasi itu. Soul Beast dapat mengambil bentuk manusia jika mereka memiliki budidaya lebih dari 200.000 tahun setelah mereka menerobos kemacetan, tetapi sebaliknya, mereka harus memilih kelahiran kembali. Dari 100.000 tahun makhluk jiwa, tidak ada satupun yang bisa mencapai 200.000 tahun, dan memilih kelahiran kembali sangat mungkin terjadi ketika mereka tidak percaya diri dalam menembus kemacetan 200.000 tahun. Namun prasyaratnya adalah mereka tidak dapat ditemukan oleh jenisnya sendiri, dan juga tidak dapat ditemukan oleh manusia. Jika tidak, mereka akan mudah mati. Bagi para master jiwa, bertemu dengan makhluk jiwa berusia 100.000 tahun yang telah memilih kelahiran kembali dianggap sebagai keadaan yang paling beruntung. Master jiwa dapat memperoleh cincin jiwa dan tulang jiwa dengan membunuh monster jiwa ini. Nan Qiuqiu tertegun sejenak. Lalu Wang Qiuer dan Huo Yuhao, Nan Shui menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu tentang mereka. Kenyataannya adalah, banyak makhluk jiwa tidak bertahan hidup setelah mereka memilih kelahiran kembali, karena mereka terlalu murni dan naif. Dunia manusia terlalu kotor dan menyedihkan dibandingkan masa lalu mereka. Oleh karena itu, makhluk jiwa kemungkinan besar akan terekspos setelah mereka mengambil bentuk manusia, dan Anda sudah tahu apa yang akan terjadi pada mereka setelah mereka terekspos. Nan Qiuqiu mengangguk dengan lembut dan berkata, Soul Beast sangat menyedihkan. Sekarang saya mulai merasa bahwa penelitian Yuhao terhadap roh-roh itu sangat diperlukan. Jika tidak, dengan laju peningkatan jumlah manusia, makhluk jiwa cepat atau lambat akan punah. Jika makhluk jiwa punah, maka tidak akan ada lagi penguasa jiwa. Nan Shui menatap putrinya dengan heran. Sepertinya kamu telah belajar cukup banyak selama kamu menghabiskan waktu bersama sekte Tang. Apa itu roh? Nan Qiuqiu memasang tampang serius dan berkata dengan jujur, ini adalah informasi rahasia milik sekte Tang dan Akademi Shrek. Kamu termasuk dalam lingkaran dalam sekte Air Dragon, jadi kamu tidak perlu menyelidiki hal ini. Gadis bodoh. Nan Shui tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia diselamatkan sambil mengangkat tangannya dan mencubit pipi putrinya. Nan Qiuqiu menghindar beberapa langkah, tapi matanya masih tertuju pada Huo Yuhao. Hai, aku penasaran kapan dia akan bangun. Bu, kami berhutang budi padanya atas hal ini. Apa yang harus kami lakukan? Nan Shui berkata dengan jelas, pacarnya meninggal karena ini, jadi kamu bisa menikah dengannya. Putriku tidak seburuk itu, jadi aku akan membiarkan dia mengambil keuntungan yang tidak adil ini. Nan Qiuqiu tersipu dan membentak ibunya, apa keuntungannya? Apakah Anda terlalu ingin menjual saya? Sekalipun kamu ingin menjual putrimu, dia harus rela memilikiku.
QR sangat cantik, tapi dia tidak ingin memilikinya terlalu lama sebelum hari ini. Dia menyukai Dong Er, yang masih tertidur lelap, jadi tidak ada urusan bagiku di sana. Saudari Gui tahu bahwa upaya ini terlalu sulit, dan dia mundur. Saya tidak akan memikirkan hal-hal mustahil seperti itu. Anda harus memikirkan solusi lain. Nan Shui berpikir sejenak, lalu menyipitkan mata. Qiu, apa pendapatmu tentang penggabungan Sekte Air Dragon dengan Sekte Tang? Ah, Nan Qiu sangat terkejut. Apakah kamu sungguh-sungguh, Bu? Anda sedang berbicara tentang yayasan dan pendirian nenek moyang kita. Bagaimanapun juga, Sekte Air Dragon telah ada selama beberapa abad. Apakah kamu tidak takut bertemu leluhurmu di dunia lain setelah kamu mati, dan membiarkan mereka memukulimu sampai pantatmu meledak? Wajah Nan Shui berkedut. Kenapa kamu tidak mendoakan keberuntungan saja padaku? Anda mengutuk saya untuk mati tanpa alasan. Apakah kamu bahkan putriku? Nan Qiu sedikit malu saat dia menjawab, saya mengatakan semua ini demi kebaikan Anda sendiri. Nan Shui mendengus dan berkata, saya tidak sebodoh itu. Yang saya maksud dengan penggabungan bukanlah integrasi yang utuh. Saya pikir Sekte Air Dragon dan Sekte Tang dapat bergabung dan bekerja sama secara erat satu sama lain. Sekte Tang belum lama berdiri, bukan? Meskipun mereka berkembang pesat dan menjadi lebih kuat, fondasi mereka tidaklah stabil. Saya bermaksud membuat cabang Sekte Naga Bumi yang tersisa di Akademi Shrek, dan saya akan mengirim anggota paling elit kami ke sana. Anda akan bertanggung jawab atas cabang ini, dan Anda akan bekerja sama dengan Sekte Tang. Setelah itu, kami akan membeli beberapa alat jiwa dari Sekte Tang. Bagaimana menurutmu? Nan Qiu berpikir sejenak, lalu berkata, itu solusi yang layak. Namun, meskipun itu terjadi, menurutku kerja sama kita dengan Sekte Tang tidak bisa dianggap erat dan akrab. Karena kita tidak benar-benar membantu mereka. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi alat jiwa Sekte Tang sangat populer dan diminati saat ini. Pasokan mereka bahkan tidak dapat memenuhi semua permintaan itu, dan tidak ada yang tahu kapan giliran kita untuk membeli peralatan jiwa mereka. Nan Shui memandang putrinya dari atas ke bawah dan berkata, apakah kamu tidak mencoba menyerahkan dirimu padanya? Kamu belum memberikan tubuhmu padanya, tapi hatimu bersamanya, bukan? Apakah kamu memikirkan tentang Sekte Air Dragon dari sudut pandang pewaris masa depan? Nan Qiu meregangkan lehernya dan berkata, saya hanya menilai masalah ini sebagaimana adanya. Sekte Tang memiliki Akademi Shrek yang mendukung mereka, jadi mengapa mereka bekerja sama dengan kita kecuali pengaturannya cukup bermanfaat bagi mereka? Putri Anda tidak sebanding dengan harga ini, dan Sekte Tang memiliki jauh lebih banyak individu yang luar biasa dan berbakat daripada kami. Mulut Nan Shui bergerak-gerak. Dan dia menjawab, baiklah, baiklah. Apa aku tidak mengenalmu? Anda berada di Sekte Tang, dan bahkan hati Anda ada di Sekte Tang. Anda sudah lupa di mana rumah Anda berada. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu. Karena saya membuka cabang di sana dan mengirim pemuda elit kami ke sana, kami tidak hanya menjaga hubungan kami dengan Sekte Tang, kami juga membutuhkan Akademi Tang Sekte dan Shrek untuk melatih dan membina pemuda elit kami. Ini adalah arah pengembangan Sekte Air Dragon di masa depan, dan hanya dengan begitu kita dapat memperoleh manfaat yang cukup sehingga Sekte Air Dragon dapat menjadi lebih kuat. Nan Qiu membelalakan matanya dan berkata, Bu, apakah Ibu demam? Kitalah yang berhutang banyak padanya. Bukan sebaliknya. Kenapa aku merasa seperti kamu? Nan Shui memotongnya dan berkata, biarkan saya menyelesaikannya. Segala sesuatu yang baru saja saya sebutkan mempunyai prasyarat yang besar, dan prasyarat tersebut adalah untung dan manfaat. Kita hanya bisa bertahan lama jika kita menggabungkan perasaan dan manfaat. Kami berutang budi yang sangat besar kepada Sekte Tang, dan kami pasti harus membalas budi mereka atas bantuan ini. Sekte Air Dragon selalu menyimpan rahasia mendalam, dan kami hanya perlu membagikan rahasia ini kepada Sekte Tang. Semua yang saya katakan dengan sendirinya akan berhasil bila kondisinya tepat. Dengan pemahaman kami tentang Sekte Tang dan Akademi Shrek saat ini, kami tidak takut mereka menelan rahasia ini sendiri. Rahasia yang mendalam? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Nan Qiu menatap ibunya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Nan Shui membentak, omong kosong. Karena ini rahasia, bagaimana kita bisa memberitahu banyak orang tentang hal itu?
Hanya pemimpin sekte dari setiap generasi yang layak mengetahui rahasia ini. Nan Qiuqiu berlari ke sisi Nan Shui dan memeluk lengannya. Bu, aku juga pemimpin sekte masa depan dari sekte Air Dragon, dan kamu hanya memiliki satu anak perempuan. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja jika Anda memberitahu saya rahasia ini. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu orang luar. Katakan padaku, cepat. Anda tahu betul bahwa saya adalah orang yang sangat ingin tahu.